Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma jaringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Yang termuliakan Auso Adicito, yang luhur Samanera Wirya Wiru dan atas Silani Abirati, yang berbahagia ibu dan anak sedama yang hadir secara langsung, Bapak Ibu saudara-saudari sedama yang bergabung bersama kami pada kesempatan malam hari ini. Selamat malam, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Ti Ratana. Sadhu. Ibu bapak saudara-saudari sedama, setelah cara bersama untuk penguncaran parita, gata maupun sutta sebagai sarana untuk melakukan kebajikan, sekarang akan kita lanjutkan dengan melakukan kebajikan dengan belajar Dhamma bersama. Mengingat kebajikan itu sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan. Dan pada kesempatan ini belajar Dhamma akan dibatasi dengan tema keuntungan dan ruginya ketika hidup ini mempunyai harta berupa materi. Kita akan mengetahui atau membahas keuntungan dan ruginya apabila dalam kehidupan ini bisa memiliki harta berupa materi. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, dalam kehidupan kita ini ada dua jenis harta. Harta berupa materi dan harta berupa perbuatan baik. Itulah sebenarnya dua kekayaan dalam menjalani kehidupan yang dua-duanya bisa untuk diperolehnya. Tentu dengan catatan memahami, berupaya dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan kedua jenis harta itu. Harta sesungguhnya berupa perbuatan baik dan harta yang bersifat sementara yaitu berupa materi. Mana yang terpenting di antara dua harta? Tentu ini relatif. Yang jelas dua-duanya dalam kehidupan itu dibutuhkannya, patut untuk diperjuangkan dan dimilikinya. Menjadi lebih penting ketika keadaan mentalitas orang hidup di dunia itu sejauh mana.
Nah, disitulah yang akan menjadikan atau mengatakannya mana yang penting dari dua jenis harta itu. Ketika orang menjalani kehidupan, batin belum berkembang, masih tertarik dan didominasi oleh hal-hal yang bersifat sementara atau hal-hal duniawi, tentu orang akan mengatakan harta berupa materi itu sangat penting. Karena apa? Karena sesuai dengan keadaan mentalitas kehidupan orang tersebut. Seiring dengan menjalani kehidupan, karena selain hidup perlu kekayaan berupa materi, kebutuhan jasmani ini, raga ini, tubuh ini, dalam menjalani kehidupan, orang hidup juga mempunyai sisi batinnya. Sisi batin itu juga perlu akan kebutuhannya, yaitu kebutuhan batin berupa kebajikan atau harta yang sesungguhnya adalah non materi. Nah, ketika orang menjalani kehidupan, batinnya tumbuh berkembang, kualitas batinnya menjadi lebih baik, tidak didominasi akan kebutuhan hidup, tetapi tahu akan tujuan hidup. Wujud daripada batin orang menjalani kehidupan sudah berkembang. Nah, ketika batin dalam keadaan seperti itu, siapapun orangnya, agama apapun dan kepercayaan apapun yang diyakininya, karena kita bukan bicara agama, tetapi bicara tentang perkembangan batin. Moralitasnya bagus, ketenangan hidupnya didapatkannya. Hidupnya tidak hanya berpikir dalam kehidupan ini saja, tapi pada tujuan daripada kehidupan itu yang menjadi orientasinya dalam pergerakan, dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Wujud daripada apa? Wujud daripada orang yang sudah mempraktikkan ajaran agama. Ajaran agama bukan hanya pengetahuan semata, tetapi ajaran agama sebagai pedoman tuntunan dan mengubah keadaan batinnya. Walaupun hidup di dunia butuh hal-hal yang bersifat sementara sebagai kebutuhannya, dia tidak berhenti kepada tahapan itu. Dia mengutamakan kepada perkembangan batin, keluhuran hidup, tujuan daripada kehidupan. Nah, ketika ibu bapak kita sudah sampai pada tahapan itu batin kita, tentu akan mengatakan kekayaan berupa perbuatan baiklah itu yang penting. Jadi soal mana yang penting? Harta berupa materi atau harta non materi? Jawabannya relatif. Didebatkan dengan perdebatan pagi sampai siang, sore, lembur, malam. Kutubnya memang beda, sudut pandangnya beda, pasti akan menjadi perdebatan. Tetapi ketika batin itu sudah berkembang, dia akan mengatakan kebutuhan batin, kekayaan berupa perbuatan baik adalah yang berharga.
Karena kekayaan materi itu sebagai kebutuhan sarana untuk menjalani kehidupan. Namun jangan coba-coba mengajak diskusi dan menyampaikan hal itu yang terbaik bagi siapapun yang memang batinnya belum berkembang. Anda kita bisa dikatakan prek, dikatakan tidak akan tertarik. Contohnya Bante, supaya jelas, sederhana Ibu Bapak, itu masalah kapasitas pemahaman akan kehidupan. Di rumah ada gelas, ya adalah Bante, masa orang nggak punya gelas? Kapasitas gelas itu ketika untuk menampung air, ya sesuai dengan kapasitasnya gelas itu. Kalau Ibu Bapak coba-coba baik hati kepada si gelas, Ibu Bapak untuk mencoba menuang air 1 drum kepada gelas yang kapasitasnya tidak 1 drum, Bu, Pak, kira-kira gelas itu bisa nampung ke air 1 drum? Artinya apa? Nolak. Demikian pula ketika batin kehidupan siapapun orangnya belum berkembang, masih didominasi, terikat oleh hal-hal yang bersifat sementara, dunia di mana kita berada, harta, tahta, dan lainnya lah, ya. Diberitahu harta yang baik itu perbuatan baik, enggak tertarik. Sama dengan halnya gelas itu, walaupun Ibu Bapak mencoba berbaik hati kepada gelas supaya gelas berisi sebanyak drum, gelas tetap hanya menampung sesuai dengan kapasitasnya. Oh, kalau begitu, kalau diskusi tentang harta kekayaan, kalau nggak dilihat dari sudut pandangnya kemampuannya, bisa seru ya Bante? Iyalah, nggak ketemu, malah ujung-ujungnya akan muka ini nggak cerah lagi, kesel, jengkel, marah. Nah ini orang dikasih tahu yang terbaik kok ngeyel gitu. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, itulah baik itu relatif juga. Sesuai dengan kapasitasnya. Nah oleh karenanya kita kembali, ada 2 jenis harta, mana yang paling baik tergantung yang membutuhkannya. Namun kedua jenis harta itu dua-duanya perlu dimiliki dengan mengerti bahwa hidup perlu itu, dan dengan berupaya akan mendapatkan 2 hal itu. Baik Ibu Bapak, ini pengantar bahwa ada 2 jenis harta kekayaan dalam menjalani kehidupan yang akan kita jadikan bahasan untuk sarana berbuat baik pada kesempatan ini adalah keuntungan dan kerugiannya ketika memiliki harta. Utamanya adalah bahasan ini mengacu pada Anguttara Nikaya bagian 5, harta berupa materi yang dianggap sangat penting karena dibutuhkan, perlu untuk diketahui apakah sekiranya keuntungannya dan apa sekira kerugiannya. Kalau Anda, kalau kita dalam kehidupan ini memiliki harta berupa materi atau kebendaan yang bersifat sementara.
kerugian daripada harta yang telah dimilikinya, tentu dengan berusaha susah payah dan juga sesuai dengan dhamma untuk mendapatkannya. Jika tidak dijaga dengan baik, jika tidak dipergunakan dengan baik, tentu akan semakin besar kerugiannya. Dijaga, digunakan dengan baik saja, tetap ada konsekuensinya ketika harta itu didapatkannya. Kerugian daripada harta ketika ada musibah yang disebabkan oleh api. Harta berupa materi itu bisa rusak, bisa lenyap karena api. Entah itu karena kesalahan dari pengguna api dalam keluarga, entah itu konsleting daripada lampu dan kabel-kabel yang kurang baik, entah itu bukan berasal dari keluarganya, rumah tempat tinggalnya, bisa juga dari lingkungannya. Atau entah itu karena ada suatu kondisi yang tidak kondusif, terjadi peperangan. Wah, ada granat, ada bom, ada pesawat yang menjatuhkan persenjataan yang berat dan lain sebagainya, sehingga bisa kerugian daripada harta itu. Bahkan bukan harta berupa materi, sampai keluarga, sampai kehidupan bisa melayang karena dampak daripada perang, ganasnya kebencian yang berkubar dalam batin tanpa terkendali, apalagi secara kolektif. Berikutnya ibu bapak, harta berupa materi karena sifatnya memang sementara, hendaknya dipahami, bisa juga hilang atau kerugian daripada harta itu disebabkan oleh air. Lama tidak hujan, orang mengharapkan hujan. Panasnya, apalagi kalau siang hari, tidak disertai angin sedikit pun. Bukan air yang ada di luar berupa hujan yang bisa untuk mengubah keadaan yang panas menjadi adem. Ketika panas itu terjadi, malah air dari dalam diri keluar keringat. Kalau sedikit mungkin tidak masalah, tetapi begitu banyak dan tidak tertampung tempat dan penyerapannya, bisa juga untuk menimbulkan kerugian. Harta kekayaan yang kita miliki bisa hilang karena air. Kita butuh air, tetapi air juga bisa memicu daripada kehilangan harta, kerugian daripada harta. Dan itu sudah berkali-kali dalam kehidupan ini. Karena
Karena memang konsekuensi daripada memiliki harta, kerugian daripada memiliki harta bisa dipicu salah satunya dari air. Mungkin orang berpikir akan menjaga, itu bagus. Dijaga seperti apapun ibu bapak, saudara-saudari sedama, bebas daripada api, bebas daripada air. Masalahnya itu bukan hanya itu pemicunya. Pemicunya masih ada yang lain. Bisa juga ahli waris yang tidak baik. Makanya pentingnya mengingatkan, mendidik, menjaga anak-anak. Jika tidak dididik, tidak dijaga, tidak diingatkan, anak-anak itu juga akan menjadi ahli waris daripada orang tua. Itu juga akan bisa menjadi penyebab kerugian daripada harta. Kadang orang tua sayang pada anak, itu baik. Tapi kalau sayang tanpa ada arah untuk mendidik anak mandiri, itu juga akan merusak daripada anak itu sendiri. Siapa sih orang tua yang tidak sayang pada anak? Tetapi kalau orang tua tidak mendidik anak dengan baik, menjadi karakter yang negatif, males, ingin enak, hidupnya boros, nah bahaya. Penyebab daripada apa? Penyebab daripada kerugian. Ya, kalau ibu bapak sebagai orang tua punya harta, lah kalau nggak punya harta kan nggak akan pernah kerugian, Bante. Justru sudah rugi duluan. Sudah rugi duluan. Memang nggak akan pernah kehilangan karena ahli warisnya yang tidak baik. Tapi kita butuh, yang kita butuhkan tidak kita miliki, itu sudah kerugian. Sewaktu belum punya sulit untuk didapatkan, setelah mempunyai harta akan ludes. Karena apa? Penyebabnya adalah ahli waris, anak-anak yang tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, tidak rajin, tidak pandai untuk mencari akan kebutuhannya, cuma hanya bisa menggunakannya. Jadi kerugian daripada harta yang ketiga ini berasal dari darah daging sendiri. Musuh bukan dari luar, dari api, dari air, tapi juga ada dalam diri sendiri, keluarga sendiri. Yang ketiga, kerugian daripada harta berupa materi itu bisa muncul, bisa terjadi ketika ada tamu tidak diundang. Tahu toh Bu? Tahu toh Pak, tamu yang tidak diundang? Kalau kecil-kecilan copet, kalau agak gede sedikit maling, kalau bawa rombongan rampok. Kalau tidak nampak, tahu-tahu hilang, ketipu. Jadi banyak caranya untuk hilang itu. Tahu-tahu orang yang mempunyai simpenan, misalnya deposito dan lain sebagainya, hilang. Padahal nggak kecopetan, padahal nggak kemalingan, padahal nggak ada perampok, tapi harta kekayaannya hilang.
Penyebab daripada kerugian ketika mempunyai harta kekayaan materi karena diambil orang. Yang terakhir, kelima, disita oleh penguasa. Bisa raja, bisa pemerintah karena suatu peraturan, karena ada permasalahan yang berkaitan dengan harta itu, bisa diambil yang berwenang. Inilah kerugian daripada memiliki harta. Bisa datang dari api, bisa datang dari air, bisa datang dari ahli waris, bisa datang dari orang yang tidak diundang, dan juga bisa disebabkan oleh penguasa. Bu, Bapak masih tertarik memiliki harta? Masih, Bante. Iyalah, karena itu kebutuhan. Walaupun ada resikonya, tetap juga orang mati-matian untuk mencari itu. Ada yang lebih paling mendasar lagi, Ibu Bapak. Apa Bante yang paling mendasar? Yang bersumber daripada batin, yang tidak memahami bahwa itu harta yang bersifat sementara, materi itu. Apalagi kalau cuma hanya ingat mencarinya dengan susah payah, orang lantas mengeklaim sebagai miliknya, dilekati seutuhnya. Maka ketika ada perubahan yang pemicunya api, air, tamu tidak diundang, penguasa, ahli waris, kalau kerugian dengan pemicunya itu datang, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, bukan hanya kehilangan harta berupa materi karena salah memahami akan harta itu, dia melekatinya harta itu, batinnya pun terkoyak, hidupnya pun merasa sudah tidak hidup lagi. Waduh, berat sekali ya Bante. Kayak angkat junjung saja berat ya, walaupun nggak angkat junjung berat Bante kalau begitu. Ibu Bapak, saudara-saudari sedama, karena keterikatan kepada yang tidak perlu dilekati sesungguhnya, tapi pemahaman tentang kehidupan itu ketika belum muncul, hal itu bisa terjadi. Menderita. Cara mengatasi bagaimana ya Bante kalau begitu? Kadang orang untuk memutuskan hidupnya nggak tahan lagi hidup lagi ketika ada masalah yang berat seperti itu ya Bante, bisa jadi. Nah, inilah Ibu Bapak pentingnya kita menyisihkan waktu untuk belajar dhamma seperti ini. Supaya apa? Supaya kita mempunyai daya tahan, supaya kita mempunyai pemahaman bahwa memang begitu resikonya. Resikonya kita punya harta, Anda punya harta berupa kebendaan atau materi, itu bisa kerugiannya seperti itu. Nah, kalau kita sudah memahami seperti ini, kita membahas untuk peningkatan pemahaman kita, kan kita ada persiapan diri. Supaya Anda, andai kata mengalami, karena itu pasti akan dialami, siapa yang memiliki
akan ditinggalkan atau akan meninggalkannya. Hukum, rumus, konsekuensi daripada eksistensi. Hanya pemahaman, hanya kesadaran akan eksistensi kita yang akan bisa menolong. Kalau kesadaran dan pemahaman akan harta milik yang kita miliki itu sifatnya sementara, jika tidak kita pahami, kita tidak sadari dengan baik, ketika kehilangan kerugian itu terjadi, maka pukulannya sangat berat. Walaupun dibisikin orang, walaupun dihibur teman, walaupun dikasih tahu tentang ajaran keagamaan, semua nolak dalam keadaan batin labil. Kamu enak saja, udahlah lepaskan, ini semua tidak tetap, semua anicca, enak saja, saya yang nyari susah payah. Nah, bisa menjadi debat sengit juga. Karena apa? Lagi-lagi mau mengisi gelas yang kapasitasnya sesuai dengan gelas, Anda kita coba tuang 1 drum air, gelas itu tetap juga hanya menampung sesuai dengan kapasitasnya. Maka ada pentingnya jika kita ingat waktu kita lahir, jangankan rumah, jangankan aset pabrik, perusahaan, cincin saja nggak punya yang melingkar di jari. Artinya apa? Tidak membawa harta sama sekali. Ketika kehidupan ini berlalu, walaupun dibawakan segala apa yang dibutuhkan menurut hobinya sehari-hari, ini kesukaannya mendiang, pakaiannya dibawakan. Ini kesukaan mendiang, makanannya dan minumannya disajikan. Ini kesukaan mendiang, olahraganya, bulu tangkis, raketnya dibawakan. Bu, Bapak, toh tidak digunakan juga, walaupun keluarganya itu membawakannya. Betul, Bu? Betul, Bante. Kalau ingat begitu hidup ini berlalu juga tidak membawa harta, lahir tidak membawa, kembali pun tidak membawa. Kalau itu direnungkan dengan baik-baik, saat merenungkan dalam keadaan rileks, saat merenungkan ingin mendapatkan pemahaman akan kehidupan, ya pencerahan itu kemungkinan bisa kita dapatkan. Ketika kerugian datang, harta berupa materi itu, Ibu Bapak sudah mempunyai persiapan pemahaman akan hakikat kehidupan. Memang begitu. Kalau cuma hanya mencari, kalau cuma hanya bangga karena mendapatkan, semakin semangat mencari, semakin dapat yang dicari, semakin banyak yang didapatkannya. Jika tidak disadari bahwa harta berupa materi itu bisa hilang karena api, bisa hilang karena air, bisa hilang karena tamu yang tidak diundang, bisa lenyap karena ahli waris yang tidak baik, dan bisa juga diambil oleh yang berwenang. Pukulan, hantaman, rasa sakit sulit untuk diobatinya. Maka belajar Dhamma, menyisikan waktu seperti ini sangat penting. Itulah 5 kerugian, ya, kerugian daripada memiliki harta berupa materi. Masih semangat untuk mencari dan ingin mendapatkan Ibu Bapak? Masih, Bante. Bagus.
siapkan diri dengan baik bahwa harta berupa materi itu ada sisi lemahnya, yaitu bisa kerugian daripada harta berupa materi. Sekarang keuntungannya, iyalah masa ruginya saja, ada untungnya juga. Kalau nggak untung, nggak ada manfaatnya, buat apa pada dicari? Sekolah jadi pandai, berlatih menjadi terampil, supaya apa? Kepandaian dengan keterampilan itu bisa untuk mencari yang dibutuhkan, diantaranya harta yang akan bermanfaat dalam kehidupan ini. Manfaat yang akan didapatkan ketika orang memiliki harta, hidupnya menjadi mudah jika digunakan dengan baik dan benar. Hidup akan menjadi mudah. Butuh rumah sebagai tempat tinggal. Kalau ibu bapak mempunyai harta, tidak sulit untuk membangun atau membeli atau kontrak daripada rumah sebagai tempat tinggal. Kalau ibu bapak mempunyai harta, butuh makan, mau makan apa? Sekarang tidak harus masak, tinggal WA atau telepon, makanan apa saja yang dipesan bisa diantarkannya. Namun juga harus hati-hati, jangan kebanyakan makan. Kalau kebanyakan makan akan menimbulkan persoalan juga. Biasanya kalau makanan enak itu kan udah lupa. Karena enak, sudah kenyang, masih tambah lagi. Ya memang efek dalam jangka pendek belum, jangka panjangnya baru akan terasa. Ketika mempunyai harta, akan memudahkan apa yang kita butuhkan. Butuh tempat tinggal, butuh makanan, butuh pakaian model apa saja, perhiasan yang Anda sukai, produk dalam negeri maupun luar negeri, bisa. Jutaan, ratusan jutaan, sampai MM-an bisa, karena orang kaya, kemudahan daripada harta. Hidup orang menjadi mudah ketika mempunyai harta, karena harta itu bisa digunakan untuk memenuhi akan kebutuhan hidupnya. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, Anda berkeluarga? Iyalah Bante, orang kaya kok gak berkeluarga kan rugi. Baik kalau memang begitu. Begitu mempunyai harta kekayaan karena Anda berumah tangga, Anda bisa memberi kesenangan, kebutuhan akan pasangan hidup Anda, suami atau istri Anda, sebagai kewajiban untuk memenuhi akan kebutuhannya dengan mudah. Karena apa? Karena mempunyai harta kekayaan. Itulah keuntungannya. Orang bersekolah supaya pandai, orang berlatih supaya terampil, supaya bersinergi kepandaian dan keterampilan, keuletan dan mempunyai daya tahan, sehingga mempunyai kekayaan berupa materi. Kekayaan berupa materi selain untuk memudahkan dirinya, kebutuhan akan keberadaannya, ketika mempunyai pasangan hidup, dengan mudah juga untuk memenuhi kebutuhan akan pasangannya.
Misalnya istrinya bilang, "Pak, ada tas model baru, Pak." Gampang. Karena mempunyai harta, kemudahan. "Ma, berapa harganya?" "Sekian, Pak." "Ambil. Kalau itu Mama suka." "Pak, ada pakaian bagus, Pak, cocok mungkin untuk saya." Nggak ada masalah. Kemudahan daripada mempunyai harta. Ketika orang berpasangan atau mempunyai pasangan hidup, bisa digunakan untuk mencukupi, membuat senang pasangan hidupnya, entah itu suami atau entah itu istri. Pantas orang pada kadang-kadang mau lembur juga ya Bante. Kalau mempunyai harta kekayaan ternyata banyak manfaatnya. Harta kekayaan untuk kemudahan pasangan hidupnya. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama. Demikian pula ketika memutuskan sebagai perumah tangga pasangan suami istri, apakah cukup punya pasangan suami istri saja? Berharap tidak lahirnya anak-anak. Iyalah Bante, lah nanti kalau tua bagaimana Bante? Kalau cuma hanya suami istri, kalau nggak mempunyai anak. Orang kan kadang berpikirnya begitu. Padahal anak biologis itu belum tentu loh Ibu Bapak. Belum tentu. Anak yang paling setia itu anak berupa kebajikan, karma baik kita sebenarnya. Kan banyak cerita anaknya banyak, orang tuanya juga kadang-kadang nggak dapat perhatian, padahal anaknya banyak loh. Tapi memang ya itu tidak banyak, tapi ada saja. Tapi juga ada orang yang tidak punya anak, kalau perhatiannya, karma baiknya cukup. Ada saja yang merawat sampai tua. Ya pokoknya kemudahan daripada harta itu Ibu Bapak, ketika hidup berumah tangga mengharapkan anak, lahir dalam keluarga, mudah, bisa kemudahan daripada harta. Selama istrinya hamil, biaya cukup. Untuk melahirkan cukup. Untuk mendidik, membesarkan ada. Mudahnya punya harta. Bisa digunakan untuk kebutuhan akan mendidik akan anaknya, keluarganya. Inilah keuntungan orang mempunyai harta kekayaan. Bu, Bapak, dari mana Anda, suami istri kita semua? Ya dari orang tua Bante. Nah, ketika kita tahu asal kita dari mana, dari orang tua kita, anak mempunyai kewajiban kepada orang tua. Ketika Anda mempunyai harta kekayaan berupa materi, harta kekayaan berupa materi itu bisa digunakan untuk menyokong, menopang kebutuhan orang tua, tidak sulit. Inilah keuntungan daripada mempunyai harta berupa materi. Urusan istri beres, urusan anak beres, urusan suami beres, urusan orang tua beres. Keuntungannya, Bu, Bapak, apalagi kalau berkembang dalam eksistensinya, punya asisten, punya teman, punya tetangga dalam keberadaannya, semua itu bisa digunakan keuntungan daripada kekayaan berupa materi. Punya asisten bisa untuk kemudahan asistennya, punya teman bisa untuk menjamu ketika teman datang di rumahnya atau sewaktu interaksi kehidupan sosial bermasyarakat. Dan bisa juga untuk melakukan perbuatan baik dengan para
pertapa, bertujuan untuk keluhuran hidup. Nah, itulah keuntungan-keuntungan daripada mempunyai kekayaan materi. Bu, Bapak, saudara-saudari sedama, untung dan ruginya kekayaan daripada materi sudah kita jadikan bahasan untuk pemahaman sebagai sarana berbuat baik, supaya untuk siap diri apabila ada konsekuensi daripada apa yang telah ibu bapak miliki, yaitu harta, setidak-tidaknya malam hari ini atau saat ini diajak kembali untuk mengingatkan, supaya punya pemahaman, supaya mempunyai kesadaran tentang hal itu. Apabila kerugian utamanya terjadi, tidak akan sakit yang berkepanjangan. Apabila keuntungan yang didapatkannya supaya tidak berlebihan, karena kalau berlebihan hanyut, itu juga menimbulkan persoalan daripada apa yang dimiliki, karena menimbulkan kelekatan dengan apa yang dimilikinya. Memang kekayaan yang paling baik adalah kekayaan berupa perbuatan baik, tetapi itu pun harus orang yang batinnya sudah berkembang. Kalau batinnya belum berkembang, pasti akan geleng kepala. Saya nggak mau, Bante. Saya masih ingin hidup di dunia ini dengan nyaman, Bante, dan lain sebagainya. Diajak untuk berbuat baik belum tentu. Walaupun perbuatan baik itu adalah kekayaan yang terbaik ketika batin sudah berkembang. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, semoga keuntungan dan kerugian tentang kekayaan yang bersifat sementara, yaitu materi, bisa kita pahami, sehingga kita bisa mencari, menggunakan dan bersikap dengan elegan dalam menjalani kehidupan ini. Itulah pentingnya kita bersama belajar Dhamma agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu. Ya, kalau ada hadir pertanyaan akan dijawab, kalau tidak ada kita akan lanjutkan dengan latihan meditasi. Masih ada waktu ya, saya akan lihat dulu, jika ada dijawab, jika tidak ada kita akan untuk berlatih meditasi. Ya, pertanyaan diajukan dari Ibu Sani Salek. Bante, sebagai orang tua tidak punya harta materi, ke anaknya apa kasih kuliah, ke anaknya apa udah termasuk kasih harta berupa ilmu pendidikan? Terima kasih. Iya Bu, itu sebenarnya juga memberi kekayaan yang sangat berharga pada anak-anak, memberi pendidikan, memberi suri teladan untuk melakukan hal-hal yang pantas, yang baik dan bermanfaat. Nah, itu terus-menerus sebagai kewajiban orang tua kepada anaknya, yang sepatutnya orang tua lakukan, karena itu berupa harta non materi, harta yang sangat berharga. Kan tetapi masalahnya kan seperti tadi yang sudah kita bahas bersama. Sudut pandang orang memahami kehidupan ini, batinnya sudah berkembang belum? Ada anak yang belum mengerti bahwa pendidikan, ilmu, misalnya kuliah, nasihat, contoh,
dorongan, motivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu belum dianggap, Bu. Belum dianggap apa? Belum dianggap itu sebagai hal yang bermanfaat bagi anak. Ketika apa? Ketika anak batinnya belum berkembang. Yang dianggap itu kalau misalnya perlunya pakaian, ada model lagi, minta dipenuhi. Perlunya kendaraan, lantas dipenuhi, dan lain sebagainya yang berupa materi itu. Bahkan sebelum keluarga sudah dibuatkan rumah, sebelum keluarga sudah dikasih aset. Ini nanti anak satu, ini anak yang kedua, ini anak yang ketiga. Baru mengatakan bahwa itu yang bermanfaat. Karena apa? Karena yang mengukur adalah keadaan batin, Bu. Lantas bagaimana, Bante, kalau orang tua nggak mempunyai materi cukup, nggak bisa membikinkan satu persatu sejumlah anak itu rumah masing-masing, tidak juga mewariskan harta berupa misalnya pekerjaan pabrik dan lain sebagainya. Ya, tidak perlu kecil hati seperti apa yang Ibu tanyakan tadi. Itu yang memang sepatutnya Ibu atau sebagai orang tua lakukan. Kalau belum bisa memberi harta berupa materi, ya beri harta non materi, hal-hal yang bajik, membentuk karakter, membangun karakter anak itu supaya anak menjadi atau memiliki karakter yang baik. Seiring dengan usia, perkembangan batin, diharapkan anak memahami bahwa harta itu bukan hanya materi, tetapi harta itu juga ada yang namanya non materi berupa pendidikan, berupa nasihat yang baik, suri teladan, motivasi daripada orang tua. Kalau nggak dianggap, Bante, ya bisa jadi tidak apa. Yang terpenting adalah orang tua sudah memberi yang terbaik bagi anaknya. Soal diberi yang terbaik, anaknya belum bisa mengerti bahwa itu masalah keadaan batin. Diharapkan seiring dengan waktu, kedewasaan daripada batinnya akan bisa memahaminya. Oh iya, kalau dulu saya hanya dikasih materi, uang saja orang tua saya, sebanyak apapun uang itu pasti sudah akan menjadi sampah karena dipakai makan, pakai pakaian, habis. Pakaian usang, makanan dimakan pagi sudah menjadi sampah. Sebanyak apapun. Apalagi kalau tidak ada kemandirian, anak menjadi manja. Ya tadi malah menjadi kerugian. Untung saya dididik orang tua dengan keras, disiplin, menjaga diri. Selain mempunyai pengetahuan, mempunyai keterampilan. Selain mempunyai pengetahuan dan keterampilan, saya juga mempunyai daya tahan ketika ada tidak enak maupun ada yang enak. Masa enak perlu daya tahan, Bante? Perlu, Ibu Bapak. Kalau nggak mempunyai daya tahan, kalau ada yang enak hanyut, melekat, bahaya juga. Daya tahan itu tidak hanya dibangun, disiapkan untuk ketika kita tidak enak, tapi ketika kita enak juga diperlukan daya tahan itu. Nah, anak ibu lantas mempunyai perkembangan batin berpikir seperti itu. Untung saya walaupun secara materi tidak saya dapatkan pendidikan, saya dapat berupa pengetahuan tentang hidup ini. Disiplin tentang hidup saya dapatkan dari orang tua.
daya tahan maupun terampil dalam menjalani kehidupan, mengerjakan apa saja tugas saya kerjakan dengan baik, terampil. Itu menjadi harta yang tak ternilai. Itu pun baru diketahui ketika mental atau batin anak sudah berkembang. Kalau belum, ya manja. Kalau nggak dikasih ngambek, kalau dikasih minta lagi. Nah, begitu Bu, kira-kira jika belum memberi atau tidak memberi materi, ya beri yang non materi. Karena itu sebenarnya lebih berharga ketika batin sudah berkembang dan dewasa. Sebelum ya tidak dipandang, nggak apa-apa. Kalau nggak dipandang, nanti pada saatnya kan anak mengerti setelah berkembang dalam kehidupannya. Berikutnya dari Pak Pandi Cahya. Keper ayah ya, disalahgunakan, kepercayaan ayah ya mungkin nih. Keper ayah disalahgunakan oleh pasangan. Mungkin begitu bacaannya. Ya, kepercayaan disalahgunakan oleh pasangan. Padahal itu warisan orang tuaku yang dengan susah payah dipertahankannya. Ya bisa jadi, ya bisa jadi. Tadi maka kita ini mempunyai tanggung jawab, entah pasangan hidup, entah orang tua kepada anak, entah misalnya teman. Ya ini kan dalam Sigala Wadra Sutta itu kan ada ya kewajiban. Nah, bagaimana tanggung jawab kita, misalnya orang tua untuk mendidik anak supaya anak tadi tidak menjadi ahli waris yang tidak baik. Seperti pasangan, sebagai pasangan masing-masing suami atau istri atau suami ya bisa bolak-balik dari satu sisi lainnya. Ya masing-masing mempunyai tanggung jawab. Begitu mempunyai suami dan istri, ya pasangan itu mempunyai tanggung jawab untuk saling mengingatkan, Nah, kalau sudah itu dilakukan, orang tua sudah mendidik anaknya supaya anaknya menjadi anak yang menjadi pewaris yang baik. Kalau pasangan hidup itu sudah ya dikerjakan tanggung jawabnya supaya menjadi pasangan hidup yang baik, tapi faktanya, ya misalnya sekarang faktanya ada anak yang tidak baik, malas, boros, mau enak, misalnya. Ada juga pasangan hidup begitu, malas, ingin enak, hidupnya boros. Ya itu tentu akan menjadi persoalan. Nah, jika tidak bisa untuk mengaruhi atau mengontrol orang lain, ya dirinya sendiri ya harus mengontrol. Kira-kira begitu Pak Freddy. Dirinya sendiri, ya bapak atau orang tua tadi mengontrol anaknya. Kalau nggak bisa, ya orang tua yang harus mengontrol akan hartanya itu, akan warisan itu. Kalau dikontrol ujung-ujungnya ribut bante. Nah itulah konsekuensi. Kalau nggak dikasih uang sajian banyak, anaknya ngambek bante, kata orang tua. Itulah konsekuensi daripada punya anak untuk mendidik. Itulah konsekuensi dari punya pasangan. Pilihan lagi, karena hidup ini kan pilihan. Tentu mana yang terbaik bagi Anda, bagi kita. Ambil yang terbaik.
Karena tidak ada resiko dalam kehidupan ini, tidak ada konsekuensinya. Yang terbaik harus Anda ambil. Kalau yang terbaik harus habis-habisan, atau sebaliknya diingatkan dan diingatkan bahwa hidup ini bukan sehari dua hari, dan kita tidak hanya menggunakan bagaimana harus mencari. Ambil yang terbaik, pilih yang terbaik, lantas putuskan, karena hidup ini mesti memutuskan dan bersikap. Tanpa itu akan larut oleh keadaan, sebagai orang tua maupun sebagai pasangan suami istri. Ya, semoga jawaban yang singkat ini bisa membantu mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga Pak Freddy akan mendapatkan perkembangan yang baik mengatasi persoalan konsekuensi daripada hidup, khususnya pasangan hidup, agar lebih baik lagi dan membawa keberkahan. Terima kasih atas partisipasinya kedua orang, Ibu Sani Salek dan Pak Freddy. Semoga kita semua terberkahi oleh Buddha Dhamma Sangha, memperoleh kehidupan bahagia dan sejahtera. Kita lanjutkan, waktu masih sedikit untuk berlatih meditasi.